Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga Halo. selalu sehat. Senang sekali malam ini kita bisa berjumpa kembali di acara diskusi Temu Sejarah ke-74. Tidak terasa ya, dari tahun 2024 pertama kali kita mengadakan diskusi. Sekarang di pertengahan tahun, di bulan Juli ini sudah ke-74. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak inspirasi dan motivasi juga untuk lebih mengenal sejarah kita dari berbagai perspektif ya, termasuk juga dari karya sastra yang akan kita bahas di malam hari ini. Oke, baik. Perkenalkan, saya Tiwika Safela, founder dari komunitas Temu Sejarah yang juga akan memandu diskusi pada malam hari ini. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, jadi komunitas Temu Sejarah adalah komunitas cinta buku, khusus buku-buku sejarah. Kita mengadakan diskusi setiap Kamis malam, rutin. Jadi buat teman-teman yang memang suka buku sejarah, terus pengen ikut kegiatannya, nanti boleh kontak aja ke kontak person. Di sana nanti kita ada grup juga, jadi teman-teman nggak perlu konfirmasi untuk hadir, tapi setiap minggu kita update untuk setiap diskusinya dan juga link Zoom-nya, begitu. Nah, di malam hari ini kita akan membedah sebuah buku yang luar biasa, keren sekali. Judulnya Mei Merah 1998 Kalau Arwah Berkisah. Jadi teman-teman, kebetulan aku baru membaca buku ini tadi pukul 12 siang, tapi karena saking asiknya buku ini, begitu enak dibaca, begitu renyah dan keren ya, mengaduk-ngaduk perasaan. Jadi dalam waktu 3 sampai 4 jam ini langsung tamat gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belum baca buku ini, kayaknya harus baca ya. Karena buku Mei Merah 1998 ini punya perspektif yang berbeda juga. Jadi apalagi sekarang kan memang lagi isu yang cukup hangat ya, terkait juga fenomena tragedi Mei 1998, ada pemerkosaan dan dampaknya yang sampai hari ini sebetulnya masih belum benar-benar selesai gitu. Dan di sini Ibu Naning mencoba menyampaikan fenomena tersebut dengan dari sudut yang berbeda, dengan baik gitu ya, dengan sastra yang ringan, yang mudah, tapi kita bisa merasakan dan meresapi apa yang terjadi pada masa itu. Jadi kalau selain baca atau mencari referensi dari buku-buku sejarah, sepertinya buku ini layak untuk jadi referensinya gitu ya. Nah, kita penasaran nih dengan sosok Ibu Naning sendiri. Kita coba ulik nih sekilas jejak tentang Ibu Naning. Jadi Ibu Naning Pranoto ini lahir di Yogyakarta tanggal 6 Desember 1957. Beliau meraih gelar sarjana di bidang bahasa dan sastra dari Universitas Nasional Jakarta di tahun 1986. Kemudian di tahun 1985 beliau juga studi di Sekolah Tinggi Publisistik Jakarta dan mendapatkan gelar master begitu ya. Nah, selain itu juga beliau fokus di bidang Chinese Studies dari Bond University Australia di tahun 2001. Nah, di Bumi Kanguru, beliau mendalami bahasa Inggris di English Language Center, Monash University, belajar academic writing dan creative writing di University of Western Sydney, Australia. Selain itu, beliau juga belajar sastra hijau ya di Parongaba, Brazil, dan mendalami penanganan anak-anak terlantar di Makati, Filipina. Yang luar biasa nih teman-teman, beliau juga ternyata selain produktif menulis fiksi, berkecimpung di dunia pers dari tahun 1981 ya, sebagai pemimpin redaksi majalah, kemudian juga menangani film, dokumenter, program TV, menulis skenario juga. Nah, di tahun 2003 ini Bu Naning sudah menulis sekitar 200 judul buku. Wah, keren sekali, dari fiksi, non-fiksi, sampai akademis. Nah, beliau juga mendirikan Gubuk Hijau Raya Kultura di tahun 2016. Kemudian juga di tahun 2019 meluncurkan tabloid online Warrior ya. Dan selain itu juga di tahun 2020 saat COVID melanda Indonesia, ini juga beliau menyikapi situasi tersebut secara positif dengan mendirikan Naning Pranoto Creative Writing Corner. Luar biasa sekali untuk dedikasi, kontribusi, dan karya beliau yang luar biasa. Dan setelah saya membaca buku ini, saya makin kepo juga ya, bukan hanya bagaimana Ibu Naning bisa menuliskan
sebuah karya lewat buku, tapi juga bagaimana beliau bisa mendedikasikan waktu ya untuk menulis. Kita sapa dulu untuk narasumber kita yang luar biasa. Selamat malam Ibu Naning, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih semuanya, sahabat-sahabat saya hadir di sini semuanya. Salam kenal, salam kenal. Makasih. Siap. Dan teman-teman, acara ini juga berkolaborasi dengan Buku Obor. Nah, buat teman-teman tadi sempat banyak yang nanya juga ke aku ya gitu. Ini bukunya bisa dibeli di mana? Mungkin nanti teman-teman bisa kepo aja ke Instagram Buku Obor karena di sana ada informasi terkait buku ini dan bagaimana cara membelinya begitu. Nah, kita langsung aja deh ke Bu Nani ya, Bu ya. Ya, Aku silakan. penasaran Ibu, kenapa Ibu tertarik untuk mengangkat kisah Mei Merah 1998 ini. Begitu, Bu. Apakah memang ada cerita di baliknya, Ibu pernah ada di Jakarta pada saat itu, atau ini ada sebuah fenomena yang begitu menggelitik Ibu sehingga, wah saya harus menulis ini, begitu, Bu? Jadi waktu terjadi huru hara itu saya tidak sedang di tanah air. Saya sedang studi di Melbourne, terus pindah ke Sydney juga. Saya melihat saja gelombang-gelombang eh, pengungsi ya dari tanah air, berita-berita yang sangat mengagetkan saya gitu, kaget sekali gitu. Terus waktu itu saya ada gitu, duh kepengen menulis juga karena waktu itu saya jujur ya, saya waktu itu belum berminat menjadi seorang pengarang karena saya mau ingin jadi profesor, saya jadi peneliti gitu. Jadi saya waktu itu studi politik dengan harapan jadi peneliti. Saya pokoknya tidak menjadi seniman lah. Tapi tiba-tiba karena saya itu terlalu sedih ya, menulis cerpen saya. Dimuat langsung sama harian Kompas. Kaget saya, sekaget-kagetnya. Dimuat di Kompas Minggu, judulnya Ketika Ibuku Mandi Salju. Itu menceritakan bagaimana seorang istri istri konglomerat lah ngungsi juga ke Melbourne gitu. Sedih gitu ceritanya bla 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 lah gitu. Terus saya menulis lagi, dimuat lagi sama Kompas. Tidak, cuma jeda 1 bulan. Akhirnya saya berpikir saya kayaknya mau jadi pengarang aja lah gitu ya. Karena waktu itu dimuat di koran kan, jadi cerpennya itu 1 halaman gitu. Saya bawa-bawa gitu. Terus teman-teman saya yang bule nanya, itu anunya sih kok mereka kaget. Itu namamu ya? Oh ya, terus oh anu ya, kamu penulis ya? Saya pikir terus karena kalau orang luar negeri menjadi penulis itu lebih dari menteri gitu loh. Jadi terus you are writer, wah tuh heboh di mana-mana heboh. Terus dalam kuliah umum ada 600 mahasiswa gitu di aula ada yang nyeletuk ada anu loh, ada penulis terkenal dari Indonesia ngomong gitu. Terus kalau kalau di Australia kan kuliah itu walau formal itu tidak formal gitu. Lalu dosennya bilang siapa siapa terus Naning Naning Pronto mereka tidak bisa bilang Pranoto, Naning Pronto begitu. Terus mereka suruh saya berdiri gitu. Saya berdiri gitu. Terus saya juga lu gaya banget gitu, bangga gitu. Nah, sejak itu saya memutuskan menjadi pengarang. Saya sudah kendor sebagai peneliti gitu. Saya pikir mau gitu ya. Nah, terus saya sangat tersentuh oleh peristiwa Mei ini gitu loh. Tapi tidak punya data kan saya. Baru saya pulang eh, waktu itu saya menetap gitu ya. Pulang tuntas itu 2003 saya pulang ke tanah air
ingin menulis itu gitu. Tapi hambatannya banyak, Mbak. Tidak punya data. Terus saya orangnya bukan sebagai pengarang yang suka lah berkhayal gitu, tidak. Harus ada pemicunya, itu kisah nyata gitu. Memang novel-novel saya semua tidak ada yang khayalan ketemu di sini pacaran gitu, nggak ada. Memang real tentang kehidupan. Singkat kata, saya penelitian bla 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 bla, baru bisa saya tulis itu 2016, Mbak. 2015. Berapa tahun kemudian kan, saya ketemu orang yang bisa saya jadikan narasumber begitu. Akhirnya tahun 2017 awal saya ketemu pimpinan obor, kebetulan orangnya sangat sangat, menurut saya sangatlah terbuka dan saya kenal beliau lama. Saya tanya, mau nggak menerbitkan ini? Tapi saya ingin yes or no-nya cepat begitu. Karena waktu itu saya pikir kalau tidak ada penerbit yang mau saya biayai sendiri. Karena itu air mata saya, darah saya, keringat saya. Pokoknya saya harus buku ini terbit. Ternyata baru saya serahkan, belum ada 10 hari, sudah dapat telepon, Mbak, terbit, Mbak, gitu. Nah, akhirnya 2018 terbit, di diluncurkan oleh Profesor Melanie Budianta gitu. Salah satu. Terus ada sahabat kita Chantal Tropea, orang Itali yang belajar sastra begitu. Terus waktu itu ya saya senang sekali jujur, karena saya selalu merayakan karya saya itu sebagai kecintaan kepada tubuh saya, eksistensi saya. Tuhan memberikan saya kekuatan untuk bisa, itu yang bisa. Dan waktu itu saya sudah menulis buku puluhan judul. Baru ini lahir. Ini anak emas saya, jujur. Anak emas saya, terus juga kebanggaan saya, dan satu hal, saya bisa berekspresi apa yang saya mau. Gaya tulisan saya tidak sama dengan orang lain. Itu adalah sebuah ekspresi saya. Saya belajar creative writing. Dan saya dalam malam ini terima kasih sekali lagi kepada pimpinan Pustaka Obor, juga Dewan Redaksi maupun bagian pemasaran, semuanya memperlakukan saya sangat-sangat baik, penuh persaudaraan, penuh pemakluman saya yang kadang-kadang terlalu tegas gitu. Orang bilang galaknya luar biasa, katanya gitu ya. Nah, itu Mbak. Terus juga satu, Mei Merah adalah harga diri saya, Mbak. Kenapa saya sampai bilang mengatakan, karena waktu itu saya betul-betul penelitiannya itu saya fokus sekali, tidak mengerjakan apa-apa, dan saya kebetulan dari muda memang saya tukang puasa, apalagi sekarang ya. Itu saya puasa-puasa meminta bagaimana gitu. Jadi kalau sekarang ada isu-isu apa, saya cuma ingin mengatakan begini, klarifikasi ya teman-teman ya. Saya tidak sedang menulis buku politik. Saya tidak sedang menentang siapapun. Saya menyuarakan perempuan yang diperlakukan atau menerima perlakuan tidak adil. Itu saja. Dan saya akan mengatakan perempuan itu bukan sampah. Perempuan itu adalah payudara kehidupan yang menghidupi semua. Dia ada di semesta ini tidak untuk diperkosa. Begitu. Satu lagi yang perlu saya sampaikan malam ini, klarifikasi, karena kemarin ada wartawan yang wawancara saya, memancing-mancing saya gimana. Tidak. Saya seorang
penulis atau pengarang apa disebut hanya ingin mengekspresikan sebuah martabat perempuan. Itu saja Mbak, terima kasih, selamat malam. Luar biasa ya, Bu. Ya, memang ini adalah sebagai bentuk teriakan begitu ya terhadap ya fenomena yang terjadi. Tapi di sini netral dan lebih meng-highlight bagaimana seorang perempuan yang terluka begitu. Tapi Bu, bagaimana sih Ibu bisa menulis dengan begitu detail, dengan begitu meresap sampai ingin meneteskan air mata gitu, Bu, ketika membaca buku ini. Itu Ya, untuk diksinya atau apanya seperti apa sih, Bu? ya, jadi memang saya sebelum sekolah menulis creative writing, saya sudah melahirkan beberapa novel. Terus saya juga cerpen saya beredar di berbagai koran ya. Ada salah satu kumpulan cerpen saya judulnya Sebilah Pisau dari Tokyo. Itu masing-masing saya tulis setelah saya sekolah creative writing dan belum sekolah, kelihatan sekali. Jadi memang menulis itu tidak, jadi gini, ada menulis yang mau bebas disebut free writing, itu muntah-muntah aja. Mau marah-marah, kebun binatang, bahasa WC, nggak apa-apa. Itu disebut free writing. Itu healing sekali, Mbak. Kalau Anda lagi marah, memarahin siapa, keluarin aja semua. Tapi kalau udah selesai disobek-sobek, Mbak, kertasnya itu. Terus ada fun writing untuk senang-senang aja, guyon-guyon, lucu-lucu gitu ya. Nah, ada tingkatannya yang disebut literature, sastra begitu. Nah, saya belajar sastra pertama dari almarhum Iwan Simatupang. Iwan Simatupang itu guru saya sekali. Bagaimana mengekspresikan apa gitu. Saya punya semua koleksinya Iwan Simatupang. Terus saya juga belajar dari Pramudia Anantatur. Saya belajar juga dari Mas Ahmad Tohari. Kebetulan beliau sahabat saya sekali, sohib sekali sama saya juga gitu. Nah, itu mereka adalah orang alam, secara alam, tidak belajar creative writing gitu. Pun bisa menyentuh, bisa jatuh bangun gitu kita. Nah, dalam creative writing, Anda kalau mau menulis itu apa genre-nya? Sedih, gembira, porno, itu Anda merenung dulu, kita merenung, kita cari pilihan katanya yang paling tepat apa begitu. Karena bahasa orang yang jatuh cinta atau patah hati berbeda yang sedang diperkosa. Betul nggak, Mbak? Beda kan? Nah, saya praktekkan dalam Mei Merah ini teori creative writing seperti apa saya terapkan betul-betul. Penelitiannya lama, menulisnya cepat, tapi saya ini tipe orang yang tidak bisa begini. Ngetek satu bab besok atau minggu nanti, bulan depan, tidak bisa. Saya akan stay 1 bulan, tidak kemana-mana. Kalau ada teman pun saya tolak. Kalau saya libur semua. Saya cuma ngetik, 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 senam, kalau pegel gitu. Bahkan saya suka masak, tidak masak. Nah, itu untuk menjaga mood saya, Mbak. Mood saya, karena saya dalam menulis itu juga menggunakan dialognya tidak sama seragam, tapi ada kata alih kode, di mana tokoh pertama, tokoh kedua beda kan, gitu. Yang tukang sampah beda dengan yang priayi misalnya, bla bla bla. Terus juga merenung itu perlu, Mbak, untuk empati, Mbak, memindahkan rasa. Rasa itu kebetulan saya belajar drama gitu. Saya bisa, Mbak, suruh nangis sekarang gitu itu bisa, Mbak. Nangis-nangis yang kayak gue kayak apa itu bisa gitu. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah hidup saya sendiri tidak saya dramakan gitu. Jadi
memang kalau sedang menulis saya tidak menjadi Naning Pranoto, Mbak. Saya jujur. Dan saya beruntung punya gubuk sendiri, punya dunia sendiri, saya cari uang sendiri, sehingga saya memiliki pemikiran saya, tubuh saya, dunia saya, gitu. Dan ini juga penting kepada teman-teman, saya sampaikan, ada sastrawati dari Inggris, namanya Virginia Woolf. Bila perempuan mau menjadi penulis, dia harus punya uang. Jika seseorang mau menjadi penulis, dia harus memiliki kemerdekaan. Gitu. Nah, saya kebetulan memilih punya kemerdekaan, punya apa gitu. Makanya sampai hari ini saya bisa menulis banyak buku karena saya memang memposisikan sebagai pengarang, sebagai penulis. Apa bedanya pengarang sama penulis? Beda, Mbak. Pengarang menggunakan creative thinking. Kalau penulis critical thinking. Tapi kita saat menjadi pengarang bisa memadukan creative thinking dan critical thinking. Dua-duanya bisa gitu. Nah, kepada adik-adik atau ibu-ibu yang ada di sini, saya cuman ingin menyampaikan bahwa untuk menciptakan diksi-diksi yang bisa menyentuh pembaca adalah diksi itu kita kasih nyawa. Nyawanya apa? Rasa kita, empati kita. Makanya kalau saya lihat ada orang mau mau sorry mau jadi pengarang cuek, bebal gitu loh. Terus kok seperti apa tulisan dia begitu. Jadi memang memerlukan begitu. Nah, ada novel saya judulnya Meslu. Dinyatakan sebagai novel asimilasi terbaik di Asia Tenggara gitu. Itu bahasanya menyentuh sekali kepedihan seorang perempuan Tionghoa yang harus kembali ke negaranya, ke Tiongkok, karena tidak mau berganti nama. Hanya tidak mau berganti nama gitu. Diperlakukan seperti itu. Nah, itu adalah tesis saya yang saya ubah menjadi sebuah novel. Gitu. Tapi untuk menulis tesis itu saya punya narasumbernya, orangnya. Bisa saya wawancara, bisa saya sedot rasanya begitu Mbak. Jadi kadang-kadang saya pribadi lebih dari pemain film Mbak. Kalau sedang menulis, habis wawancara merasakan saya menjadi orang itu Mbak. Jadi kadang-kadang kalau yang tidak tahu gitu, saya sedang apa gitu, ada apa gitu. Nah, ini juga yang membuat saya kalau sedang menulis senang menyendiri. Karena saya kadang-kadang mungkin gila itu ada, Mbak. Saya akui. Tapi kalau menyikapi hidup, saya mah realistis, Mbak. Bayar listrik rumah, AC-nya dicopot supaya tidak boros uangnya. Gitu-gitu tuh realistis. Tapi di saat saya memasuki dunia saya sebagai pengarang, saya bukan Naning Pranoto. Itu, terima kasih. Iya, luar biasa ya. Jadi memang eh ini ya harus banyak membaca juga, tadi banyak meneliti juga ya Bu ya. Karena memang sebuah karya tulisan yang bagus tidak lahir begitu saja, tapi butuh ketekunan, merenung bahkan kalau Ibu Nani tidak kemana-mana, fokus aja menulis gitu. Nah, buat teman-teman yang misalnya ada pertanyaan atau juga ingin menyampaikan sesuatu, bisa raise hand aja, nggak apa-apa ya. Nanti sambil kita ngobrol, oke. Sudah ada Kak Jasmine, nggak apa biar lebih interaktif, kita mulai saja Ya, sekarang. sebentar ya. Sebentar, maaf saya lengkapi dulu. Membaca, Hmm. saya beruntung dilahirkan dari keluarga sangat intelek.
Itu saya berterima kasih kepada Tuhan, kepada Maha Pencipta, kepada lingkungan saya. Kami dari kecil kalau tidak membaca menyelesaikan satu minggu satu buku tidak dapat uang saku kami, nggak dapat, nggak ada uang sama sekali. Terus saya sekarang kalau Anda ke rumah saya isinya cuma buku. Itu buku pemenang Nobel ada semua di tempat saya. Buku-buku novel pemenang Nobel yang difilmkan saya punya filmnya semua, Mbak. Semuanya. Penulis Indonesia yang saya anggap guru saya bukunya ada semua. Jadi membaca adalah kehidupan saya. Sekarang ini saya setiap hari minimal 4 jam membaca, tapi ada minusnya setelah ada medsos ini yang saya baca termasuk sampah, Mbak. Gosip si A, gosip si B saya baca karena akan memperkaya kehidupan saya. Jadi kayak siapa? Nikita Mirjani ngikutin saya, Mbak. Tahu, Mbak? Pertengkaran Dani sama mantan istri ngikutin, Mbak. Jadi ada sampahnya, tapi ada juga dari sampah itu menemukan berlian begitu. Jadi teman-teman tidak munafik saya membaca gosip. Saya baca siapa yang sedang itu ngetren itu saya itu karena saya seorang pengarang, seorang penulis, saya harus hidup di zamannya itu. Oke, Mbak, silahkan. Saya sudah melengkapi. Terima kasih, Mbak. Siap. Terima kasih banyak Ibu Naning. Kita penasaran juga dengan cerita lanjutannya terkait Mei Merah 1998. Tapi teman-teman boleh yang mau bertanya nanti bisa raisan aja biar lebih interaktif, biar lebih seru juga. Kalau mau ada yang ditanyakan, ini sudah ada Kak Jasmine ya yang Ya, kan boleh Kak Jasmine. ya. Oke, Permisi, silakan, apakah Mbak. suara saya terdengar? Ya, Ya, ya. Dengar sekali. Terima kasih. Bagaimana? Jadi tuh saya ingin menyampaikan pendapat aja. Jadi kalau misalkan pendapat, jadi em, saya ini sekarang ini kan jadi itu ya, jadi mahasiswa sejarah. Dan Ya, saya ini suka banget sama em, Mei 98. Jadi kalau misalkan tentang Mei 98 itu pasti saya ikutin gitu loh. Karena itu mau di kayak mau dihapus gitu loh kalau kalau menurut menurut beritanya gitu atau gimana menurut menurut kabar yang beredar. Nah, jadi saya ini punya temen ya. Jadi saya ini punya teman. Dia ini juga membahas soal Mei 98 juga, yaitu tentang tragedi Trisakti. Yaitu kalau ibu tahu korbannya yaitu Elang William Lesmana. Nah, itu dia bikin bikin apa ya, bikin novel soal itu. Tapi saya ini agak ragu soalnya dia ini nggak riset dulu atau nanya-nanya keluarganya dulu. Nah, apakah itu legal-legal aja atau gimana gitu? Terima kasih. oh, oke. Kebetulan yang namanya Elang itu, papanya dulu bekerja di Bank Indonesia sebagai humas. Terus saya kenal beliau karena waktu itu saya masih kerja di film membuat dokumentasi ke Indonesia Timur, lah ke Ambon, ke Seram dan sebagainya. Nah, waktu putranya meninggal, itu beliau terus terang ya sakit jiwa, terus meninggal juga tidak lama kemudian. Nah, orang yang menuliskan tentang siapa yang ada sejarahnya itu apakah harus minta izin apa tidak? Kalau itu hanya cerita, menurut saya tidak meminta izin. Tapi kalau bukan cerita seperti biografi gitu harus minta izin gitu ya Mbak ya. Jadi itu yang bisa saya jawab. Oke?
Yes, that's enough. Oke, is this enough? Tapi ya gitulah. Ya, makasih. Maaf ya. Ya, makasih ya. Ini tadi ada komennya dari Solo ya. Sebentar saya baca. Selamat malam Bu Naning, saya Ratih dari Solo. Saya tersentuh dengan cara Ibu menyuarakan luka sejarah dan Bu Uni kan termasuk kisah fiksi yang bagaimana Ibu menjaga batas antara empati dan eksploitasi terhadap penderitaan korban. Minta maaf ya, saya kayaknya tidak mengeksploitasi korban. Saya menyuarakan saja begitu. Menyuarakan karena kebetulan yang saya wawancara waktu itu nangisnya itu histeris banget gitu. Histeris apa karena saya belajar drama gitu, belajar monolog, saya masukkan ke perasaan saya, perasaan dia. Saya sakit. Makanya kalau nulis saya kadang-kadang sempat sakit juga gitu. Jadi terus terang dalam buku itu tidak ada yang saya eksploitasi karena negatif sekali ya Mbak ya. Mbak Ratih selamat malam. Tapi saya menyuarakan jeritan supaya orang tahu gitu bahwa lah di luka itu selamanya tidak sembuh Mbak. Luka itu nggak sembuh. Sakit sekali dan jangankan pemerkosaan ya, yang namanya pelecehan saja sudah menyakitkan sekali gitu ya, apalagi itu. Sekali lagi gimana memindahkan saya bisa begitu menguras perasaan orang, ya itu tadi memindahkan perasaan itu gitu, memindahkan perasaan. Kalau Anda belajar drama untuk penokohan gitu, itu memang kadang-kadang berat, Mbak. Beratnya itu apa? Memasukkan derita orang lain kepada diri kita gitu. Itu sakit, Mbak, sakit. Jadi itu saja. Oke, silahkan lagi yang mau bertanya. Terima kasih. Iya, begitu ya, Kak Ratih Ayu. Tapi ini di chat masih ada pertanyaan, Ibu. Saya bacakan ya, Bu ya. Ya, Ini izin bertanya, Ibu Nening, saya penasaran dalam riset Ibu, khususnya tentang kaum marginal, seperti apa metode penelitian atau riset yang Ibu gunakan dalam rangka penulisan buku-buku jenengan. Terima kasih sebelumnya dari Kak Epifania Ernawan. Silakan Ibu. oke. Anda kalau membaca buku saya yang Mumi beraroma minyak wangi, itu latar belakangnya adalah kekejaman tahun 1965. Itu betul-betul bagaimana seorang perempuan yang bukan gerwani didakwa sebagai gerwani. Gitu. Dia hidup di daerah sampah di daerah apa dekat Tanjung Priok begitu. Saya jujur, saya ke sana menginap saya. Jadi datang ke tempat itu. Bahkan waktu saya menulis sebuah cerpen tentang pelacur yang ada di apa di daerah Surabaya, saya menginap di tempat pelacuran, tapi saya ditemani dokter. Jadi saya dikenalkan sebagai dokter gitu. Terus suatu hari saya ketemu beberapa pelacur gitu di sebuah mall, nyiumin saya, Bu dokter lah teman saya yang nemeni saya nih, nggak salah itu, lu dikatain dokter. Iya, waktu itu nulis saya nginep di mereka teman saya untuk saya aman dikenalkan dokter. Jadi saya mengikuti ada senior saya namanya Yayu Krishna menulis Remang-Remang Jakarta. Dia wartawan Sinar Harapan. Dia bagaimana terlibat begitu. Dan saya sudah biasa Mbak hidup dengan pemulung, dengan tukang sampah. Sampai hari ini
Saya itu kalau sudah habis nyapu, ngobrol dengan tukang, dengan satpam tuh biasa saya ngobrol-ngobrol gitu. Jadi apa ya? Saya bisa menulis apa itu saya bergaul, menyatu. Makanya saya kalau menulis novel, bahasa mereka saya paham, alih kodenya kena. Jadi menjalani tidak hanya cenah-cenah kata orang gitu tidak gitu. Jadi gitu. Nah, novel saya yang sedang saya garap yang mau saya luncurkan pas ulang tahun saya akhir tahun yang sejarah tubuh itu banyak pengalaman saya. Saya pernah tinggal dengan berbagai bangsa, akan saya tulis juga dan saya beruntung pernah bergaul dengan sekian ratus bangsa. Saya bisa keliling ke berbagai negara, saya tinggal bagaimana bisa merasakan gitu. Jadi saya betul-betul Mbak menyentuh, bahkan saya tahu bau mulutnya perempuan-perempuan yang di tempat pelacuran, Mbak. Parfumnya saya tahu apa bagaimana gitu. Terima kasih. Begitu ya Kak Evi Paniat. Wah, keren sekali. Terima kasih katanya. Siap, sama-sama. Nah, buat teman-teman, nanti kalau ada yang mau nanya, raisin aja ya. Nah, ini kita lanjut Ibu ke terkait buku Mei Merah ini. Kan tadi kalau poinnya adalah meng-highlight tentang kekerasan yang terjadi pada perempuan, kesedihannya, kepedihannya. Tapi selain hal itu, Ibu, sebetulnya apakah ada hal lain juga yang ingin Ibu sampaikan gitu lewat buku ini? Saya dalam Mei Merah itu saya tidak secara langsung saya selipkan bagaimana sebuahlah persahabatan. Itu saya sampaikan. Jadi orang bersahabat itu tidak harus setiap hari ketemu, tidak. Tidak harus gulang-gulung ngopi sana, ngopi sini, bareng makan bareng itu tidak. Tapi rasa lebih kepada rasa. Jadi sesuatu itu tidak harus sentuhan tubuh itu tidak terlalu penting gitu. Kalau menurut saya. Nah, itu dalam novel saya jelas sekali ya. Empati, Mbak. Rasa empati kalau bahasa Jawa itu tepo seliro, Mbak. Gitu. Jadi terus kan saya juga tampilkan ada orang yang bicara lugas, ada yang basa-basi, ada yang apa, tapi mereka bisa menyatu gitu, menyatu. Saya kebetulan juga merasakan sendiri kalau saya hubungan dengan teman yang betul-betul ya, bukan cuman mampir gitu. Hampir semua sahabat saya sekarang umur saya kan mau 70. Itu hampir mau memasuki 50 tahun, Mbak. Contoh, persahabatan saya dengan pimpinan Pustaka Obor 35 tahun, Mbak. Gitu. Jarang ketemu, jarang, tapi rasa rasa apa ya? Rasa solidaritas itu ada. Misalnya contoh, waktu saya sakit kanker, kan waktu itu juga tidak boleh ada yang jenguk apa, tapi rasa persahabatan itu selalu ada. Nah, dalam Mei Merah itu kalau Anda meresapi persahabatan itu ada yang saya namai dalam bahasa saya adalah benang merah. Benang merah adalah metafor dari hubungan darah. Tapi orang selalu bilang, oh hubungan darah itu begini. Tapi Anda bisa bukan hubungan darah bisa menjadi saudara, yang hubungan darah bisa menjadi musuh. Contoh, saya bukan lagi ngejelekin siapa-siapa. Ada orang mengangkat anak, keponakannya sendiri, hartanya lah dirampok ludes, Mbak. Memalsukan tanda tangan, apa. Nah, dalam Mei Merah ini justru tolong menolongnya luar biasa. Demikian Mbak Tiwi, yes please. Oke, rupanya Ya, mungkin sedang ada gangguan. Ya, ada Bu hadir. Siap.
Jadi ini ya Bu ya, tadi ada sisi persahabatan juga dan yang paling menarik Ibu ini adalah buku yang pertama kali saya temukan dalam satu buku VOV-nya banyak ya Bu ya. Ada dari VOV korban ya bahkan Ibu bisa membayangkan bahwa sebuah arwah bisa bercerita. Kan biasanya kalau kita ingat arwah apalagi ya yang mistik wah menyeramkan, kesannya tuh angker. Tapi di sini Ibu bisa menggambarkan bahwa arwah itu dia menceritakan sesuatu yang menyedihkan di dalam kehidupan dia dengan cara yang asyik gitu ya dan ini tidak terbayangkan gitu ini jadi adalah hal yang sangat kreatif jadi kayaknya teman-teman harus membaca buku ini gitu. Nah, kalau untuk buku-buku ibu apakah memang secara VOV sendiri untuk novel-novel seperti ini semua Bu atau ini satu saja Bu yang seperti ini Bu? Saya setiap menulis novel berbeda gaya, Mbak. Berbeda gaya. Jadi saya ada novel saya Bella Donanova, Kekasih dari Ipanema. Itu saya tulis waktu saya tinggal di Brazil, Mbak. Beda lagi gayanya gitu. Beda. Jadi semua cerita-cerita terus ada novel saya yang pernah laris sekali, Mbak. Judulnya Zikir Jantung Fatima. Itu sebetulnya terjemahan dari surat 99 nama Allah ya. Itu saya settingkan tidak di Arab, tidak di mana. Tapi itu sebetulnya juga ada cerita bagaimana peradaban Islam masuk ke Australia. Terus pelakunya itu belajar dari seorang narapidana, orang negro gitu, belajar ayat-ayat Asmaul Husna. Buku itu sempat laris, laris sekali sampai cetakan ketiga, tiba-tiba tidak laku karena ada yang gosipin, oh yang nulis orang Katolik katanya gitu. Dalam hati apa salahnya? Saya belajar tidak hanya Islam, Mbak. Buddha juga semua saya belajar karena saya belajar filsafat, Mbak. Ya gitu. Jadi semua yang saya tulis itu yang Zikir Jantung Fatima itu Islami sekali, Mbak. Islami sekali. Kalau yang tadi Bella Donanova itu Latin sekali yang kayak ada pergaulan bebas, bagaimana memang Amerika Latin itu seperti itu gitu. Jadi saya membawa nafas situasi setting itu. Kebetulan saya kalau menulis settingnya itu betul-betul bukan khayalan, saya sedang menetap di satu tempat. Ada yang saya sedang di Filipina dengan sebuah setting Filipina, saya di Belanda dengan Belanda waktu itu memang saya ada kesempatan pergi, tapi satu hal Mbak, saya dari muda mencari uang bukan untuk membeli berlian Mbak, untuk keliling dunia. Uang keliling dunia sudah sisa, saya pakai studi Mbak. Pulang saya bisa menulis banyak, bisa itu. Jadi saya tidak menyimpan harta yang seperti apa gitu. Harta saya di otak saya Mbak. Enggak enggak ada ya. Jadi Anda kalau ke rumah saya lihat cuma buku sama kucing, Mbak. Jadi itu. Jadi sekali lagi novel saya tidak ada yang sama. Seperti saya pernah nih Mbak nulis novel pop judulnya Musim Semi Lupa Singgah di Siji. Dimuat di tabloid Nova. Penggemar saya ribuan, Mbak. Gara-gara saya menulis seorang istri jatuh cinta kepada itu apa what is it? Berondong, Mbak. Pada berondong. Waduh, saya terus terang Mbak terkenal sekali waktu itu, Mbak. Karena ibu-ibu itu tergila-gila ternyata dengan jadi dulunya dimuat sebagai cerita bersambung, Mbak. Saya waktu itu masih studi, terus dari itu bilang begini dari Nova, Bu,
sudah dibukukan, maulah diluncurkan, Ibu bisa pulang nggak? Kalau saya untuk buku saya bisa pulang, meskipun nanti saya puasa gitu ya, pulang saya. Aduh, saya dibawa ke Semarang, ke 8 kota, ketemu ibu-ibu yang, aduh ya Allah, gue pikir lu setia nih pada punya suami, tapi seneng baca orang nyeleweng begini gitu. Itu novel sampah saya, Mbak, sebetulnya. Tapi itu buku yang membuat saya dikenal banyak orang. Itu musim semi lupa singgah nadi siji. Itu saya tulis waktu saya studi lagi di Cina, Mbak. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Beda lagi suasananya. Itu Cina banget, Mbak, suasananya. Jadi saya pernah studi di Cina cuma 8 bulan, studi bahasa, menelurkan 2 novel, Mbak. Jadi itu. Makasih. Keren ya Bu ya. Siap. Nah kembali Bu ke cerita Mei Merah 98. Ini kan kalau ditulis bukunya fiksi, tapi sebetulnya kan tadi sempat ada wawancara juga ya Bu ya dengan Ya. sumbernya. Apakah itu memang korban dari Mei 98 Bu? Korbannya langsung begitu yang Ibu wawancara? Ya, jadi karena situasi sedang sangat sensitif ya, memang saya mencari sumber yang saya anggap tahu persis, sahih gitu Mbak. Karena saya tidak bisa membuat khayalan, tidak bisa saya. Ya itu, saya akhirnya, jadi saya punya clipping, mati aja. Begitu ketemu si A ini, saya hidup gitu Mbak, hidup menjadi novel ini. Orang itu saya wawancara 1 hari, 1 hari dia nangis dia apa gitu. Saya dengarkan semuanya, baru hidup tuh. Begitu dia pulang malamnya saya sudah bisa menulis. Begitu, sudah bisa menulis. Saya tidak bisa menulis dalam khayalan saja. Jadi hampir semua novel saya adalah ada tokoh realnya. Termasuk yang Mumi beraroma minyak wangi, Zikir Jantung Fatimah, sayap-sayap cinta apa begitu semuanya Mbak. Jadi kalau disebut pengarang sebetulnya saya tidak mengarang seperti orang bisa, aduh ketemunya di Paris, ciumannya di Hong Kong, kawinnya di Jakarta, lalu lah di Singapura cerai misalnya, tidak ada. Nah, satu lagi yang perlu saya sampaikan, saya semua novel saya ada risetnya. Tidak ada yang tidak ada riset. Contoh, Zikir Jantung Fatimah itu sebetulnya memuat sejarah peradaban Islam masuk ke negara lewat negara Victoria, Mbak. Jadi begitu. Jadi kalau ada orang nanya, oh gimana sih Muslim di Australia? Saya tahu karena studi begitu. Terus melahirkan Zikir Jantung Fatimah itu. Itu kira-kira Mbak yang apa yang bisa saya sampaikan. Jadi sesuatu yang realnya itu sangat ada begitu. Mhm. Oke. Kalau ini Ibu untuk cerita sendiri kan yang pada akhirnya Ibu angkat, Ibu sendiri memandang kejadian Mei 98 itu seperti apa sih Bu? Kalau saya ya ya itu suara saya di dalam buku itu. Saya sebagai perempuan yang saya sangat punya kemerdekaan hidup, independen sekali, dan keluarga saya memberikan nafas yang bagus sejak saya kecil untuk mencintai buku segala. Tiba-tiba melihat perempuan yang seperti itu, saya kok gimana gitu. Jadi sesuatu yang sulit saya gambarkan, tapi memang saya tahu suratan takdir itu ada katanya begitu. Tapi kok kenapa ya seperti itu gitu. Jadi susahlah saya mengatakannya satu kata.
itu ekspresi empati saya kepada para korban. Tidak menyentuh politiknya, tidak. Cuman ada ya perempuan yang seperti itu. Sementara saya hidup dalam, menurut saya, dalam kemerdekaan gitu. Tiba-tiba begitu. Karena banyak juga orang orang Tionghoa ya, saya lihat pinter, tapi secara ekonomi dia tidak beruntung, akhirnya hidupnya juga tidak itu gitu. Tapi ya itu Mbak, satu kata saja, Mei Merah lahir rasa empati saya kepada orang-orang atau perempuan yang terluka. Terus kenapa saya tidak bercerita melalui roh gitu ya, bukan pelaku ya. Itu juga alasannya ada. Katanya orang yang sudah meninggal menjadi roh, melihat sesuatu lebih bening dalam dunia tersendiri. Makanya pembukaannya dia bicara di kamarnya, kuburan. Bagaimana saya lukiskan kuburan tua bagaimana gitu. Kebetulan saya juga pernah melihat pemindahan jenazah eyang saya dipindahkan ke satu tempat, saya lihat gitu. Oh, jadi sudah kayak begitu ya, begini. Jadi hidup sekali. Demikian, Mbak. Mhm. Kalau ini Bu, untuk cerita sendiri kan kalau di sini betul-betul digambarkan ya Bu. Kalau yang dari korban gitu Bu, apakah memang sesuai persis dengan yang Ibu tanyakan dengan narasumber atau memang ada hal-hal lain yang berbeda nih Bu dari. Ada, Mbak. Kan ini sudah menjadi fiksi, Mbak. Bumbu-bumbu, makanya teman-teman yang menulis novel itu harus pandai-pandai membuat bumbu begitu. Bumbunya mengada-ada tapi masih masuk logika gitu Mbak. Jangan asal mengada-ada. Jadi ada yang mengada-ada asal saja. Tapi jadi gini Mbak, ada tentunya, tapi tidak keluar dari pakem saya Mbak. Tidak keluar dari pakem gitu. Tidak keluar dari itu. Tapi contoh misalnya saya apa, me, menghadirkan tokoh Pipi Rata itu kan tidak ada. Tokoh si Kamboja tidak ada, tapi saya hidupkan Bungalah Kamboja yang mengawal Luk-Luk misalnya seperti itu. Itu aja Mbak. Jadi memang di situ adalah diperlukan spesialis seorang novelis, Mbak. Harus bisa mereka-reka ceritanya hidup seperti itu. Tapi memang saya kenapa memakai roh juga waktu itu takut ada tuntutan. Apa orang yang cerita kan roh, cuman roh. Biar kelihatan sekali hanya cerita begitu. Tapi peristiwanya bakar-bakaran itu kan sejarah ada gitu loh. Seperti itu. Tapi saya sendiri tidak menyaksikan memang pemerkosaannya seperti apa, tapi melihat dari TV bakar-bakaran. Terus saya juga ketemu banyak orang-orang Chinese dari Surabaya mengungsi di Melbourne, lah di Sydney. Tapi ada juga yang pura-pura diperkosa ada, Mbak. Tapi tidak saya masukkan. Itu ada yang bilang, oh Bu, itu pura-pura. Cuman kepengen hidup mendapat perlindungan begini, mendapat itu. Karena memang dia ingin dapat kewargaan negara. Jadi waktu itu banyak juga yang isunya buruk, tapi saya kan memang tidak mau menulis yang seperti itu. Itu tanggung jawab pribadi lah, nggak apa-apa. Siapa sih yang nggak pengen hidup enak? Tapi kalau ajaran keluarga saya nggak ada hidup itu enak, harus kita beli. Life is a cost, Mbak.
kalau tidak kita beli dengan uang, dengan perasaan begitu. Tidak menipu ya Mbak ya. Jadi tidak menipu gitu. Tapi menjadi pengarang ada penipuan tanda petik, yaitu proses kreatif itu. Tidak apa-apa. Kan suka ada gini, aduh Bu, saya nggak mau kalau suruh memperlakukan itu, kok saya kok seperti kejam. Ya nggak apa-apa. Kalau lagi menjadi pengarang, menjadi Tuhan. Kalau tidak mau kata Tuhan tehnya kecil, menjadi dalang. Sakarepmu mau diapain gitu. Tapi kalau Mai Merah ini koridornya tentu saja ada. Karena itu perjuangan saya puluhan tahun Mbak untuk bisa melahirkan Mai Merah ini gitu. Ini pujaan saya banget gitu. Terus buku ini terbit lagi apa? Ini benar-benar berjuang saya begitu. Yes, terima kasih. Hmm, hmm. Siap, Ibu. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh raisen aja ya. Ini ada yang by chat juga, tapi kalau mau raisen biar lebih enak, disilakan. Ini ada pertanyaan dari Kak Bejo Slamet. Izin bertanya, Ibu, setiap Ibu menulis sebuah buku, apakah ada pertimbangan yang mendalam terkait efek negatif dan positif terhadap masyarakat luas, baik politik maupun sosial yang bisa berdampak besar bagi masyarakat? Terima kasih. Iya, sangat. Sebab apa? Saya takut masuk penjara, Mas. Orangnya takut. Saya belajar politik, belajar semuanya. Tapi saya takut penjara. Jadi saya mempertimbangkannya banyak sekali gitu. Mempertimbangkan. Jadi pernah cerpen saya dimuat di Kompas, judulnya Kepada Langit yang Jauh gitu. Itu protes seorang Tionghoa yang diperlakukan semena-mena sama pemerintah. Cuman karena tidak mau ganti nama begitu. Itu. Itu waktu sudah saya kirim ke Kompas, saya telepon, Mas, Mas, aku kira-kira nulis kayak gitu, itulah diciduk enggak gitu. Begitu saya nanya, sebab saya takut. Kenapa? Saya tidak mau masuk penjara. Saya lebih senang layah-layah di rumah, goler-goler, baca-baca, nyapu-nyapu gitu. Saya takut. Jadi pertimbangannya banyak sekali kalau mau menulis. Terus terang Mas, saya takut takut penjara, takut itu. Dan saya tahu politik, saya belajar politik, ilmu politik, tapi saya tidak mau masuk ke wilayah itu. Waktu itu banyak yang nawarin, Mbak masuk partai ini, Mbak. Nggak mau saya nggak mau. Jadi demikian karena apa? Saya ingin menjadi seorang pengarang murni saja, senang-senang saja begitu. Terima kasih. Iya. Tapi Bu, kalau untuk dampak, biasanya kalau Ibu lebih ini ya, menyuarakan fenomena yang terjadi ya Bu. Seperti ya permasalahan-permasalahan juga, meskipun tadi takut dipenjara, tapi ini isinya lumayan nih Bu, menyentuh hal-hal yang sensitif sebetulnya. Tapi memang mengemasnya itu dengan sangat soft gitu. Yes. Ya, itu juga merupakan pertimbangan. Ini juga saya kenapa ngemas Mei Merah bisa halus begini. Saya banyak belajar dari pengarang-pengarang yang sudah ada, terutama pengarang-pengarang dari Amerika Latin. Itu mengemas, mereka berontak, tapi bahasanya tetap tetap bagus begitu. Jadi sekali lagi bahasa itu lebih tajam dari senapan. Bahasa lebih tajam daripada pedang. Lidah adalah perpanjangan dari bahasa, pena juga perpanjangan dari lidah. Jadi saya belajar itu dari seorang sastrawan Perancis, Victor Hugo, yang juga dia menulis tentang mengenai revolusi Perancis apa.
Kebetulan saya pernah nonton film dia, beberapa film dia gitu. Dia tidak frontal begitu. Itu saya belajar dari novel-novel mereka. Terus waktu saya punya uang sampai ke Perancis, saya juga mengunjungi rumah beliau begitu. Saya pegang salah satu bukunya gitu. Jadi banyak hal yang membuat saya belajar banyak dari keringat saya sendiri. Dan saya memang punya prinsip uang itu hanya alat, bukan untuk kita tumpuk ya. Sampai hari ini Mbak, saya misalnya maaf ya, kemarin ada teman saya mau jadi pengarang tidak punya laptop gitu. Walah kaget. Saya lebih baik tidak makan 2 bulan beli laptop gitu. Jadi alat perlu sekali. Oke Mbak. Mhm. Siap. Jadi itu ya, memang itu yang menjadi kunci bagaimana kita mengemas sebuah karya pada akhirnya. Ada yang bertanya, apakah bukunya dijual di toko buku seperti Gramedia? Katanya ya. Nanti Mas mungkin Imam ada tuh di mana tadi saya eh, lihat Mas Imam tuh ya. dari Obor. Mhm. Tapi sebetulnya ini ya, nanti kalau teman-teman mau pesan, ada link juga di atas tadi BitL ya pemesanan buku Mei Merah. Jadi kalau tidak bisa datang offline gitu, bisa dipesan online, bisa lebih fleksibel juga ya. MR terus gitu nanti bisa dicek di atas ada link pemesanannya. Seperti itu. Nah, Ibu terkait juga dari buku Mei Merah ini, setelah diterbitkan Bu di tahun 2000, pertama kali 2018 ya Bu ya, Iya 2000. 2018. Bagaimana sih Bu respon dari masyarakat gitu atau rekan Ibu terkait buku ini? Apakah ada? Yang sekarang, Ya, kalau sekarang sih memang terus terang ya tidak begitu menggembirakan saya karena isu-isunya kan begitu begini. Saya satu tidak mau viral, kedua saya tidak mau ada gesekan dengan siapapun, apalagi dengan Menteri Kebudayaan ya. Itu kan semua teman ya, jadinya agak agak susah saya. Makanya kemarin waktu Mas Imam dari Obor menghubungi saya tanya siapa itu kelompok siapa. Kalau soal politik saya tidak mau hadir. Terus saya kalau cuman proses kreatifnya saya mau seperti itu Mbak. Jadi terus terang banyak teman-teman dari pers mau wawancara, saya tidak mau, Mbak. Desina for me. Jadi maksud saya dari dulu orangnya tidak suka terkenal karena sensasi, nggak mau. Tapi kalau orang mengenal saya karena buku saya mengajar itu impian saya, Mbak. Tapi kalau, waduh itu Nani Pranoto penulis Mai Merah yang gini, tidak mau saya, enggak. Dan saya punya media sosial. Waktu saya peluncuran Mei Merah, ada peringatan dari Meta, langsunglah di blog, bla bla bla, berita-berita tentang itu hilang semua, Mbak, peluncuran. Itu saya hati-hati sekali. Makanya malam ini saya mau hadir. Kenapa? Saya cuma bilang saya seorang pengarang, bukan seorang politikus, juga tidak mau ada muatan apa-apa. Saya adalah guru menulis. Begitu. Jadi monggo yang mau belajar menulis dengan saya silahkan. Tapi tidak belajar politik. Walau saya akui beberapa buku saya unsur politiknya kental. Contohnya apa yang ada Meslu itu kental sekali. Terus juga yang mumi beraroma minyak wangi gitu. Karena saya belajar politik, tapi saya menyuarakan perempuan, bercerita saja, tidak ngadu domba, tidak apa dari fakta saja. Terus sekali lagi
saya tidak menentang siapa-siapa Mei Merah karena orang kan bilang, Mbak, begini begitu tentang Mei Merah. Apa karena ada isu-isu? Karena orang yang menulis latar belakang peristiwa ini nih banyak pengarang. Saya punya catatannya, tidak hanya Naning Pranato, tapi mungkin yang menonjol karena saya pakai judul Mei Merah. Mei-nya ini terus telak 98 begitu. Ada itu yang bukunya Lela Hudori itu sudah dicetak 100 kali. Sebetulnya kan ada cerita tentang 98 yang judulnya apa ya? Laut Bercerita. Itu sama mirip-mirip begini tapi nggak nggak tahu ya. Terus kemarin juga ada beberapa teman datang ke rumah, cuman saya temui dari jendela, nggak mau saya. Jadi sekali lagi teman-teman yang malam ini hadir, saya tidak sedang menulis buku politik. Saya hanya bercerita kala arwah berkisah. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan malam ini. Kenapa saya mau hadir teman-teman dari kelas novel saya karena saya berjanji bercerita proses kreatif saya. Itu ya Mbak Tiwi ya. Jadi tidak ada politik, tidak. Saya misalnya nanti ada yang menghapus Mei, peristiwa Mei, ya terserah. Tapi saya kan sudah mencatat, ada gitu saja. Karena buat apa juga ya melawan-melawan seperti itu. Saya juga kasihan tetangga saya nanti pada takut sama saya. Nanti saya sama siapa kalau tetangga saya takut sama saya gitu. Dan saya juga mengajar di sekolah-sekolah di perguruan tinggi juga. Ada yang ngomong, Mbak hebat loh kalau sampai gitu. Enggak, tidak hebat bagi saya. Enggak. Jadi saya hanya seorang pengarang saja, Mbak. Itu yang ingin saya sampaikan malam ini. Tapi terima kasih sudah pada hadir. Itu yang bisa saya sampaikan. Siap, luar biasa ya. Tapi memang kalau membaca buku ini lebih ya lebih novel, lebih menceritakan apa adanya. Memang tidak ada konflik macam-macam ya Bu ya. Jadi ini memang sangat asyik dibaca untuk memahami dari perspektif kondisi pada saat itu. Nah Ibu, tadi kan yang mau di-highlight adalah proses kreatif dalam menulis ya. Nah ini kalau untuk menulis sendiri Ibu selain tadi mencari berbagai referensi, kemudian juga iya belajar dari beberapa tokoh. Nah, kalau Ibu untuk em, mengambil sebuah fenomena gitu ya, Bu ya, untuk sampai jadi buku ini kan tadi sempat ditulis penelitiannya lama, nulisnya cepat. Nah, biasanya untuk penelitian itu berapa lama sih, Bu, sampai sampai merasa cukup dan menulisnya juga berapa lama? Itulah tergantung ya, Mbak. Seperti yang itu yang saya nulis novel saya judulnya Miss Lu itu penelitiannya lama. Karena itu sebetulnya bukan sebuah cerita novel. Itu merupakan tesis saya, Mbak. Tesis saya ubah gitu. Lama saya. Itu penelitiannya 4 tahun saya. Penelitiannya bisa menjadi novel seperti itu gitu. Terus kalau yang Zikir Jantung Fatimah itu saya mendalami ayat-ayatnya, sejarah Islamnya masuk itu juga cukup lama, Mbak. 5 tahun ada, Mbak. Merenung begitu, merenung, merenung, anu apa ya. Jadi tidak bisa cepat gitu. Kalau yang memang punya nilai. Dan saya senang sekali novel-novel saya ini menjadi bahan skripsi, bahan tesis di berbagai perguruan tinggi. Ada di Google juga. Bangga saya. Bangganya apa? Oh, dianggap gitu. Itu cita-cita saya.
Jadi bukan sekadar saya menciptakan buku laris, buku apa begitu. Dan buku saya yang laris, pernah laris sekali yang saya bikin kaget itu yang itu Mbak, yang tadi saya ceritakan musim semi itu tadi, lupa. Itu sampai cetakan kelima nggak sampai 1 tahun Mbak. Ibu-ibu yang beli, aduh ampun, ibu-ibu ini gimana sih? Terus sama Zikir Jantung Fatimah. Itu tidak sampai 1 tahun cetak 3 kali Mbak. Laris sekali bukunya gitu. Nah, jadi ada hal yang memang bisa pop, yang buku saya yang musim semi itu betul-betul saya buat pop banget karena dimuat di tabloid Nova dan waktu itu pesanan memang dipesan. Mbak bisa nggak? Oh mau gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dan setelah saya banyak menulis novel, saya ingin menularkan pengalaman saya kepada teman-teman. Ini terima kasih malam ini saya lihat hampir hadir semua. Mudah-mudahan dia menjadi novelis-novelis ini dan bagus-bagus sekali anunya. Bangga mereka tidak jiplak yang sudah ada gitu. Saya senang bangga sekali. Terima kasih teman-teman yang ada di sini kelas novel saya gitu. Terus satu lagi nih Mbak yang mau saya sampaikan, ada hal yang mungkin bisa menjadikan sesuatu. Teman-teman, menulis tidak hanya untuk kita terbitkan jadi buku. Menulis itu healing. Menulis itu membasuh jiwa secara secara psikologi. Secara fisik, Mbak, orang yang menulis itu aliran darah lebih lancar. Apalagi kalau mau menulis tangan. Getarnya jantung bisa sampai kena di jemari kita. Itu membuat kita tidak stroke, tidak gampang kram. Dan satu hal, menulis itu bisa kita tersenyum, bisa menangis, bisa apa sendirian dalam sendiri. Dan menulis kalau menurut saya, kalau mau menulis betul-betul untuk membasuh jiwa itu seperti zikir. Kalau menurut saya. Dan afirmasi juga. Afirmasi. Makanya saya tergila-gila kecanduan menulis dan saya selalu di forum ini mengatakan menulislah bahagia, menyembuhkan semuanya. Ya Mbak, tapi kan tidak ada duit. Bukan hanya untuk duit, lebih dari duit. Kesehatan itu lebih dari uang. Daripada, sorry ya, ngerokok-ngerokok, minum-minum, itu ngapain gitu. Ini pengalaman saya. Teman-teman silahkan mencoba. Dan satu hal lagi, menulis juga mengekspresikan bahwa kita mencintai diri kita peduli, dengarkan suara hati. Suara hati itu adalah suara kita yang sejati. Dan kalau sudah begitu, kita tidak ingin menjadi orang lain. Sama sekali, oh si A begitu, gue mau kayak si A. Oh no. Jadi, just the way I am, just the way you are. Itu. Saya rasakan, saya menjelang 70 tahun, pena adalah nafas saya, pena adalah doa saya, menulis adalah afirmasi saya. Dan alhamdulillah puji Tuhan sampai sekarang saya diberi hidup yang sangat indah. Paling tidak malam ini ketemu Anda karena saya tidak pernah menyangka waktu saya kanker diambil 5 organ tubuh saya pikir saya sudah tidak ada. Karena saya menulis, saya masih ketemu Anda. Terima kasih kepada Mbak Tiwi, kepada Pustaka Obor yang memberi ruang saya untuk malam ini saya masih ada. Itu saja.
Siap ya. Ini masih ada waktu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bertanya boleh ada Kak Veronica, Kak Via, ya, Kak Alexander, Kak Sitra, Kak Heni, boleh banget. Tadi apalagi Bu Naning open sekali ya untuk mengulas bagaimana proses kreatif menulis sebuah novel. Nah, sebentar, ini ada dari UPI, Oh iya, namanya Putri Asas UPI ya. ya. Boleh, silakan. Ayo Mbak, Mhm. silahkan Mbak. Wajahnya yang mana Mbak? Oh, maaf Ibu, saya izin off cam dulu ya, Why? karena sedang berhalangan. Oh, sedang berhalangan. Oke, ada Iya, apa? betul. Em, Sebelumnya perkenalkan, saya Putri dari Asas UPI. Ini pertama kalinya saya bergabung untuk ikut diskusi dengan komunitas tema temu sejarah. Dan untuk pertama kalinya ikut diskusi, saya kagum dengan karya Ibu Naning ya. Karena tadi juga disampaikan bagaimana Ibu Naning memaknai proses menulis sebagai proses berdamai dan menyembuhkan diri sendiri. Nah, pertanyaan saya, kalau dari karya yang sudah Ibu terbitkan, apa harapan terbesar Ibu terhadap masa depan sastra Indonesia yang khususnya mengangkat tema-tema serupa tentang isu sosial, politik, dan Mei Merah? Terutama ibu sebagai seorang penulis perempuan dan sebagai saksi sejarah juga. Seperti itu ibu. Terima kasih sebelumnya. Ya, oke saya jawab. Saya ketemu dengan Profesor Melani Budianta. Itu mengatakan, sejarah yang tidak ditulis dalam buku sejarah bisa ditulis dalam karya sastra. Begitu. Waktu membedah buku saya, dia bilang, ini Mei Merah karya Naning Pranoto, kata Profesor Melani. Terus Pak Maman Mahayana kemarin waktu apa membedah Mei Merah beberapa bulan yang lalu mengatakan, yang tidak ditulis sejarah, mari kita tulis dalam sastra, sejarah kita suarakan dalam sastra. Terus kemarin kami pulang dari Pembelajaran Bahasa, Kang Maman, Pak Maman Mahayana di mobil mengatakan begini kepada saya sangat kaget. Begini Mbak, beliau peneliti kritikus ya, senior sekali. Mbak, kalau menulis buku sejarah kekurangan data, dia akan mencari di buku sastra, di balik itu. Oh ya, contoh, buku Bumi Manusia. Itu kalau kita membaca kapan kebangkitan Indonesia 1908 Budi Utomo gitu kan. Tapi dalam buku Bumi Manusia sebelumnya gerakan pendidikan sudah ada di buku Bumi Manusia. Bahkan di sastra-sastra Cina, sastra Tionghoa, kebetulan saya peneliti, saya menemukan tahun 1800 di menjelang abad 19 mereka sudah menulis sastra ada sejarahnya gitu. Nah, ini saya juga sedang mau menulis novel judulnya Kembang Jawa tentang perempuan Tionghoa yang nenek moyangnya itu sudah memperjuangkan emansipasi sebelum Raden Ajeng Kartini begitu. Ada sedang penelitian juga. Nah, harapan saya apa? Itu tadi Mbak jawaban saya. Jadi kalau tidak dalam buku sejarah bisa dicari di buku sastra. Kalau tidak ada di sastra dicari di buku sejarah gitu. Ini saya mengutip dari dua tokoh Indonesia, Profesor Melani sama eh, Pak Maman Mahayana kritikus. Saya juga mau mengambil dari pendapat Abraham Lincoln.
presiden Amerika, orang kulit hitam, pejuang kulit hitam, dia mengatakan bila pemerintah tidak menulis sejarah, semua sastrawan berhak menuliskan sejarah berdasarkan cerita-cerita itu. Maka lahirlah buku-buku banyak sekali yang mencatat sejarah. Tapi saya sendiri pribadi, buku Mai Merah tidak terlalu muluk-muluk. Oh, biar nanti ada sejarah, tidak. Saya selalu kalau menulis ingin bahwa Naning Pranoto pernah ada yang namanya Naning Pranoto begitu. Jadi tidak muluk-muluk, Mbak. Saya dalam hal ini saya bukan siapa-siapa apa. Makanya saya sendiri mau diakui sebagai sastrawan, oh monggo aja nggak apa-apa. Yang penting saya bisa beli beras itu, Mbak. Yang penting selama saya hidup, saya sakit pun tidak minta bantuan dana. Naning Pranoto penulis sedang sakit kanker minta dana. Enggak. Ini adalah kemenangan hidup saya. Saya menulis tidak diakui sebagai apa-apa, enggak apa-apa. Terima kasih. Oke, Ibu Via ya. Iya, Silakan. Yes, please, Ibu Via. Ibu Via Agustin, silakan Ibu Via. Terima kasih. Ini bukan pertanyaan ya Bu Naning, tapi bentuk terima kasih saya karena dari buku ini, buku Mai Merah ini, Oh, yang lama tuh. ya Yes, yes. saya punya yang lama. Saya punya, ya, saya punya. Ya, oke, yes. Dari buku ini adalah gerbang saya untuk mengenal karya-karya serupa yang menceritakan tentang tragedi Mei Merah ini, terutama konflik perempuan-perempuan Tionghoa ini gitu. Jadi aku terima kasih buat Bu Naning sudah menuliskan buku ini. Sukses selalu dan saya berharap Bu Naning akan mengeluarkan karya-karya terbarunya, ya kan. Terima kasih. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bu Naning. Terima kasih. Sebelum saya tahu, sebelum saya dulu buka Google, saya pikirnya Bu Naning itu masih usia 20 tahunan loh. Loh, saya 70 tahun umurnya. Ya, makanya sekitaran pokoknya under 30 tahun lah gitu. Tapi setelah tahu, oh ternyata Bu Nani sudah ibu-ibu. Setelah saya lihat langsung, ternyata cantik sekali dan Oh, terima apa kasih. auranya itu ceria gitu. Dari tadi saya menyimak suka sekali dengan cara Makasih sekali, makasih. dan Ya. proses kreatif di balik buku ini. Sukses selalu ya Bu, juga Amin, buat amin, amin, Mbak. sekarang Amin. juga Ya. sukses selalu ditunggu acaranya lagi. Makasih. Makasih, ya. Oke. Makasih. Ada tanggapan dari Ibu Nani? Ya saya senang ketemu siapa saja gitu. Senang sekali, apalagi saya dikatain cantik gitu. Karena saya pikir saya sudah pernah menjadi mayat soalnya. Ya, waktu saya kanker. Saya kanker sudah koma ya. Saya masih sehat kembali, kata orang tidak kelihatan apa. Makanya rasa syukur saya bagi-bagikan apa kemampuan saya bisa menulis. Mari kalau mau pada menulis bersama saya. Terus saya tadi sudah saya sampaikan, saya dengan pena tidak akan melawan siapa-siapa, Mbak. Tidak. Karena tidak ada yang menjadi musuh saya. Jadi itu semuanya menyuarakan perempuan saya. Jadi begitu ya. Itu. Silahkan kalau masih ada waktu, monggo. Ya. Ibu Nenden, saya mau beliau memberikan respon deh. Ini juga beliau adalah guru saya juga. Ibu Nenden, saya yang meminta, silahkan Ibu Nenden memberikan respon pertemuan malam ini seperti apa. Silahkan Ibu. Ibu Nenden. Apakah masih ada di room Zoom Ibu Nenden? Ada sih, cuman
tidak tahu apa beliau ada di depan laptop atau tidak. Ibu Nenden, ya udah, sepertinya beliau mungkin ada keperluan apa begitu. Iya. Atau ini ada dari Oh, Mas. ini ada, sebentar siapa tuh? Yang ada yang ngechat nggak ya? Oh iya, ada chat atau dari Mas Imam dulu mungkin ya Bu ya. Tadi Oh sempat ya udah. sampaikan juga Mas Imam Sayidi boleh nih sebelum kita lanjut ke diskusi chat dan penutupan nanti ya, karena ini sudah Oh sesi ya akhir. ya. Mas Imam silakan. Malam Bu Naning. Malam. Wah, ini sahabat puluhan tahun ini. Ya, selamat malam Mbak Tiwi. Selamat malam. Bu Naning selamat ya atas bukunya launching kedua. Ini sukses. Mudah-mudahan Terima kasih. pemikiran Bu Naning bisa diterima oleh pembaca yang sudah terbiasa dengan Bu Naning ataupun yang masih belajar mungkin bisa mendapat inspirasi dari buku ini karena buku yang menarik ya dari ini arwah berkisah ini sebenarnya mungkin kalau dari penulis-penulis tidak pernah disangka ya bahwa arwah pun bisa bicara dan melalui Punaning buku ini bisa memberikan pencerahan yang luar biasa untuk eh, sejarah Indonesia jika bisa dilihat dari novel ini. Adapun Punaning tadi menyampaikan ada beberapa yang sensitif ataupun yang tidak perlu dibesar-besarkan, tapi Obor terima kasih kepada Bu Naning telah diberikan kesempatan untuk menerbitkan buku yang luar biasa ini. Saya selamat untuk Bu Naning dan Mbak Tiwi, terima kasih. Untuk buku bisa didapatkan di Pustaka Obor Indonesia, nanti bisa melalui kontak saya juga bisa, atau melalui web Obor juga bisa, atau melalui link yang sudah disebarkan. Sekali lagi, sebagai perkenalan, Naning sudah lama di Obor, sebagai juga sama-sama guru di Obor. Tidak ada beberapa buku ya Bu Naning ini menerbitkan buku setingkat SMA juga ada pengenalan tentang body language, body tentang anak-anak masih dalam perkembangan. Kemudian bagaimana writing terapi yang juga akan terbit ya Bu ya, luar Iya. biasa. Ini juga menarik, nanti bisa diikuti, bisa buat panduan belajar untuk teman-teman ataupun orang-orang yang sedang belajar untuk menulis. Obor terbuka dengan karya-karya yang ingin menitipkan buku-buku yang akan diterbitkan. Intinya Obor berusaha terus untuk menjembatani apa yang menjadi pemikiran-pemikiran penulis, baik sosial, politik, apalagi sastra Indonesia yang terus berkembang, dan mudah-mudahan Obor bisa menjadi penyalur antara penulis dengan generasi muda yang akan datang. Terima kasih Bu Naning, acaranya sukses, bukunya dan laris manis, dan bisa seperti buku-buku yang lalu laris manis. Ini cetakan kedua, dapatkan buku menarik ini di Pustaka Obor, di Gramedia juga sudah ada. Mulai bulan ini buku akan tersebar di luar kota, Gramedia Papua juga pasti ada, di manapun, Bandung apalagi di Merdeka, dan Sumatera juga ada, Jawa Tengah sampai Surabaya juga ada. Terima kasih Mbak Tiwi, terima kasih Bu Naning, sukses untuk Mbak Tiwi dan Bu Naning. Salam dari Bu Kartini dan untuk semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Imam ya. Ya. Ini sorry saya potong. Ada Mas Alexander Raymond. Saya jawab singkat ya. Jadi ada tidak terlepas dari sumber. Nah, jadi tadi sudah saya jawab sebetulnya. Hampir novel saya adalah hasil riset, penelitian, wawancara. Itu jawaban saya ya, Mas. Mas Raymond, Alexander Raymond. Jadi hampir semua buku saya bukan khayalan semata begitu. Terima kasih.
Iya. Nanti sebelum ditutup saya minta izin mau membacakan puisi penutup dari buku saya. Siap. Boleh Ibu, karena ini sudah pukul 21.29 ya. Sudah Oke, mau ya. habis juga. Kalau gitu sekarang ya, ini kenapa saya selalu menaruh puisi dalam novel-novel saya. Karena saya senang nulis puisi. Oke, saya ini sebetulnya suara saya berterima kasih sama Tuhan, tapi saya pindahkan kepada tokoh dari novel saya. Judulnya Aku Belum Ingin Mati. Kurebahkan jiwaku di dadanya, dada yang membangkitkanku dari mati suri. Aku memang belum ingin mati, mati abadi. Aku masih belajar memahami ayat-ayatnya. Tidak hanya tentang hitam dan putih takdirku, tetapi melukis pelangi dalam bayang-bayang kelam Mei Merah 98. Kupanjatkan doaku di kaki-kaki pilarnya. Pilar yang menegakkanku dari jatuh bangun. Aku memang tak mau lumpuh. Aku tak mau lumpuh layu merapuh. Aku masih mencari jalan menuju gerbangnya. Bukan demi nikmati surga atau hindari bara neraka, tetapi aku ingin menjadi manusia patuh jalankan titahnya. Ku persembahkan sujudku di hamparan kakinya. Kaki agung yang menopang langkah kembaraku. Aku memang tak mau berhenti melangkah gagah. Aku masih menyusuri tebing dan terjalnya arga. Tidak semata menancapkan panji-panji di Himalaya, tapi aku ingin menjadi Saraswati, penebar ilmu sejati. Maka aku belum ingin mati suri maupun mati abadi. Ku ingin memetik kesturi di tamannya. Taman terindah tempatku bertamasya bersama dua bunda. Bunda Yayu dan Bunda Humaira. Aku memang tak mau dibelenggu temali asal-usulku yang penuh duka. Aku ingin menyanyi, menari bersama kedua bundaku tercinta. Bukan untuk berteriak menghujat nasibku yang tak seindah kisah Cinderella. Tapi aku ingin bugar dalam berkalwat membasuh dosa. Semoga kala aku bisa mati tersenyum kala maut menjemputku. Amin. Gubuk Hijau Raya Kultura, Mbok Noto, Sentul City Bogor, Jawa Barat, pertengahan Agustus 2018. Terima kasih. Siap. Keren sekali Ibu, luar biasa. Jadi ini juga bukan puisi yang pertama ya. Kalau kita baca di bab-bab sebelumnya juga ada petikan-petikan yang sangat cantik. Jadi sangat nikmat sekali membaca buku ini. Saya pun sekali membaca sudah bisa langsung tamat karena saking bagusnya buku ini ditulis. Terima kasih banyak Ibu atas inspirasinya, atas tulisan-tulisan dan karyanya. Semoga semakin banyak yang membaca, semakin banyak yang terinspirasi, dan nantinya juga mengikuti jejak Ibu ya, menulis dengan kreatif, menulis dengan berani, dan menulis dengan indah, begitu. Ya. Ada closing statement lagi Ibu, dari Ibu yang mau disampaikan? Sebentar. Kalau saya sih jujur sudah tidak ada. Saya sangat terima kasih, tapi saya ingin foto bersama.
Oke, siap. Itu saja ya. Jadi supaya kita punya kenangan. Silahkan yang menutup wajahnya tolong dong diperlihatkan supaya kita punya dokumentasi. Oke, kita akan foto ya, teman-teman ya. Boleh teman-teman yang belum open cam dan mau open cam, tidak sedang berhalangan untuk kita foto bersama dulu. Siap, kita tunggu dulu ya, sebentar lagi. Siap, sudah banyak yang muncul nih. Kita siap-siap foto ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Oke, ada slide yang kedua. Kita foto sekali lagi teman-teman. Satu, dua. Oke, sudah difoto semuanya. Ya, Terima terima kasih kasih. banyak untuk kehadiran malam hari ini. Buat teman-teman yang mau ikut diskusi, kita masih ada diskusi minggu depan rutin. Dan yang mau ikut jalan-jalan bareng, nanti hari Minggu kita explore Lembang. Ya, yang penasaran sama bukunya tadi udah ada di Gramedia juga atau bisa pesan langsung ke Pustaka Obor. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Naning, terima kasih untuk Pustaka Obor juga untuk kolaborasi di malam hari ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah hadir. Salam semangat, salam inspirasi, salam sejarah. Semoga kita bisa terus bertumbuh untuk sama-sama membangun, salah satunya lewat menulis, berdiskusi, berpikir bersama-sama ya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tiwi pamit, mohon maaf kalau ada Ya, salah-salah. Akhir kata, pamit. Saya Terima mau kasih menutup layar. Terima kasih. Tiwi. Terima kasih Pustaka Obar dan semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam.